Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim semuanya? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dimanapun sahabat muslim berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah tentang Rahabam bin Sulaiman. Seperti apakah kisahnya? Simak video ini hingga selesai. Di zaman yang jauh, di tanah Israel yang subur, hiduplah seorang nabi besar yang dikenal sebagai Sulaiman. Kecerdasan dan kebijaksanaannya yang luar biasa telah menjadikannya pimpinan yang dihormati oleh seluruh rakyatnya. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Israel berkembang pesat. Kota-kota megah dan istana indah berdiri dengan menawan. Perekonomian berkembang dan perdagangan mekar. Pada suatu pagi yang cerah, Nabi Sulaiman berada di ballroom istananya, dikelilingi oleh para menteri dan penasihatnya yang bijaksana. Raja ini dikenal tidak hanya sebagai penguasa yang bijak, tetapi juga seorang yang rendah hati dan penyayang terhadap rakyatnya. Salah seorang menteri berkata, "Ya Nabi Sulaiman, di bawah pemerintahanmu kita mencapai puncak kejayaan. Rakyat senang dan sejahtera. Namun bagaimana kita memastikan agar kejayaan ini berlanjut?" Nabi Sulaiman tersenyum. "Kita akan memastikan kelangsungan kejayaan ini dengan memahami bahwa kebijaksanaan adalah kunci untuk merajut harmoni di antara kita semua." Saat itulah seorang pemuda yang belum terlalu dikenal, Rahabam bin Sulaiman, datang ke hadapan raja. Dia tampak gelisah. Lalu Nabi Sulaiman bertanya, "Ada yang mengganggu pikiranmu, anakku?" Rahabam menjawab, "Ayah, aku ingin membuktikan kehebatanku. Aku ingin mengukir namaku dalam sejarah sebagai raja yang kuat dan hebat." Nabi Sulaiman tersenyum paham. "Ambisimu adalah hal yang baik, Rahabam. Tetapi ingatlah bahwa kekuatan sejati bukan hanya diperoleh melalui kekuatan militer, tetapi juga dengan bijaksana dan pemahaman." Rahabam lalu berpikir sejenak dan berkata, "Ayah, apakah ada cara yang lebih baik untuk menunjukkan kekuatan kita kepada dunia?" Nabi Sulaiman menjawab, "Ada, anakku. Dengan kebijaksanaan, kita dapat menjaga perdamaian, membangun persatuan di antara rakyat kita, dan menjadikan Israel tempat yang aman dan sejahtera." Dialog ini mencerminkan awal dari kisah Rahabam dan menggambarkan konflik internalnya yang akan mempengaruhi nasib kerajaan. Keberhasilan dan kebijaksanaan Nabi Sulaiman menjadi landasan penting dalam cerita ini. Waktu terus berlalu, dan Rahabam tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan kuat. Dia rajin belajar dan memiliki ambisi besar untuk melampaui kejayaan ayah dan kakeknya, yaitu Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Namun semakin Rahabam tumbuh dewasa, semakin jelas terlihat perbedaan antara dirinya dan ayahnya dalam hal kepribadian dan pendekatan. Suatu hari para menteri dan penasihat kerajaan berkumpul di istana. Mereka datang dengan permintaan dari rakyat. Seorang penasihat senior Ahijah dengan lembut yang menyampaikan keinginan rakyat itu. "Wahai Raja Rahabam, rakyatmu merindukan keringanan dalam pajak dan beban yang kami pikul. Mereka ingin merasakan kemudahan hidup di bawah pemerintahanmu." Rahabam diam sejenak mencerna permintaan tersebut. Ambisinya menggebu-gebu di dalam dirinya dan dia ingin menunjukkan kekuatan kekuasaannya. Dia berbalik kepada para penasihatnya yang lebih muda. "Apa pendapat kalian?" Seorang penasihat muda bernama Yaruban dengan berani berkata, "Raja, jika kau memenuhi permintaan rakyat ini, kau akan memenangkan hati mereka. Mereka akan melihatmu sebagai penguasa yang penyayang." Namun penasihat lain yang lebih keras berpendapat sebaliknya. "Raja, menuruti permintaan ini akan menunjukkan bahwa kau adalah raja yang lemah. Biarkan rakyat tahu bahwa kita tidak akan mentoleri ketidaktaatan."
terpecah dalam memutuskan. Ia merasa dilema antara ambisinya untuk menjadi raja yang kuat dan dorongan untuk memenangkan hati rakyatnya. Akhirnya dia menjawab dengan bangga, "Kalian pikir ayahku berat? Kalian belum melihat apa itu berat. Aku akan menjadikan pajak dan beban kalian lebih berat lagi." Para penasihat dan menteri terkejut mendengar keputusan Rehoboam. Berita ini cepat menyebar ke seluruh kerajaan dan rakyat mulai merasa kecewa dan marah. Ambisi yang tidak terkendali dan ketidakbijaksanaan dalam pengambilan keputusan, Rehoboam ini dapat membawa konsekuensi yang merugikan. Dengan pilihan yang kurang bijak, telah membuka jalan menuju perpecahan kerajaan. Ketidakpuasan rakyat semakin menjadi-jadi. Mereka merasa diperlakukan dengan kejam oleh raja mereka sendiri. Sebagai tanggapan terhadap kebijakan yang keras itu, beberapa pemimpin suku di utara Israel berkumpul secara diam-diam. Salah satu pemimpin yang paling vokal adalah Yeroboam, seorang yang cerdas dan populer di kalangan rakyat. Berbicara dengan suara tegas kepada para pemimpin suku lainnya, "Kita tidak bisa terus menderita di bawah pemerintahan Raja Rehoboam. Kita harus memutuskan tindakan. Apa yang harus kita ambil?" Pemimpin suku lainnya setuju dan mereka berencana untuk menyatakan kemerdekaan mereka dari Raja Rehoboam. Mereka menentukan nama kerajaan baru mereka, Kerajaan Israel Utara. Sementara itu di selatan di Kerajaan Yuda mulai menyadari kesalahannya. Namun upaya rekonsiliasi yang dia coba gagal. Kerajaan Israel pecah menjadi dua dan perpecahan itu semakin dalam. Rehoboam memang memiliki kebijaksanaan, namun ambisinya dalam ketidakmampuannya membaca perasaan rakyat menyebabkan perpecahan. Ini dia menyesal atas keputusan kerasnya tetapi sudah terlambat. Kerajaan Israel Utara yang dibentuk oleh pemimpin suku di bawah pemimpin Yeroboam menjadi semakin lemah. Meskipun mereka mendapatkan kemerdekaan yang mereka inginkan, tanpa kebijaksanaan yang dulu dimiliki oleh Raja Sulaiman. Kerajaan ini mulai menghadapi masalah kekaisaran Asyur yang kuat dan agresif. Melihat peluang dalam kelemahan Israel Utara, mereka menyerbu kerajaan tersebut dengan pasukan besar-besaran. Pertempuran sengit terjadi, tetapi kekuatan Asyur yang superior akhirnya berhasil mengatasi pasukan Israel Utara. Kerajaan Israel Utara jatuh ke tangan Asyur dan rakyatnya kembali mengalami penderitaan. Mereka dibuang dari tanah mereka dan kekayaan mereka dijarah. Ini adalah akhir dari kerajaan yang pernah mereka banggakan. Sementara itu di kerajaan Yehuda di selatan, Rehoboam melihat nasib saudara-saudaranya di utara dengan kesedihan. Dia belajar dari kesalahannya dan berusaha untuk menjadi seorang pemimpin yang bijak. Namun kerajaan Yehuda juga menghadapi tantangan dan masa depannya tidaklah cerah. Kekuatan militer saja tidak cukup untuk menjaga kestabilan sebuah kerajaan. Waktu terus berlalu, dan kerajaan Yehuda di selatan juga mengalami masa-masa sulit. Mereka terlihat dalam konflik dalam bangsa-bangsa sekitarnya, dan berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan mereka. Akhirnya nasib tragis pun menimpa kerajaan Yehuda. Bangsa Babilonia yang kuat menyerang Yerusalem, ibu kota Yehuda. Mereka menghancurkan bait Allah yang suci dan membawa banyak penduduk Yehuda sebagai budak ke Babel. Rakyat Yuda mengalami pembuahan yang panjang dan menderita. Mereka merindukan masa-masa kejayaan yang pernah mereka nikmati di bawah pemerintahan Nabi Sulaiman. Belajar dari kesalahan masa lalu dan ketidaktaatan terhadap nilai-nilai kebijaksanaan dapat membawa bencana dan kehancuran yang tidak perlu. Keberhasilan dan kejayaan kerajaan hanya dapat dipertahankan melalui kebijaksanaan, kesederhanaan, dan pemahaman akan kehendak Allah. Kisah Rehoboam anak Nabi Sulaiman yang tidak mewarisi kecerdasan ayah dan kakeknya menjadi pelajaran berharga bagi generasi-generasi berikutnya. Keputusan-keputusan yang tidak bijak dan ambisi yang tidak terkendali telah membawa keruntuhan bagi kerajaan Israel. Pembagian menjadi dua kerajaan, kejatuhan Israel Utara, dan akhirnya kehancuran Yehuda adalah akibat dari tindakan-tindakan yang salah.
Kisah ini mengajarkan kita bahwa kebijaksanaan, kesederhanaan, dan pemahaman akan kehendak Allah adalah kunci untuk merajut harmoni dalam suatu kerajaan. Pemimpin yang bijaksana harus mendengarkan suara rakyatnya, memahami kebutuhan mereka, dan bertindak dengan empati. Istana kerajaan Israel dipenuhi dengan keramaian dan suara-suara gemercing perhiasan. Namun di salah satu sudut istana, suasana hening melingkupi kamar Nabi Daud. Dengan mata yang sayu, Nabi Daud menatap langit-langit kamar yang dilukis indah dengan emas dan batu permata. Suaranya bergetar penuh dengan kecemasan. Ya Allah, mengapa kehangatan tubuhku semakin hilang? Bukankah seorang raja harus tetap kuat demi rakyatnya? Gumam Nabi Daud dengan pelan. Mendengar ungkapan hati sang raja, Yedidiah salah seorang penasihatnya berbicara. Tuan, mungkin kita harus mencari cara untuk mengembalikan vitalitasmu. Rakyat mempercayai bahwa kemakmuran tanah ini bergantung pada kesehatan raja. Menurut keterangan dan tradisi orang Ibrani, kesuburan tanah dan kemakmuran rakyat sangat berkaitan dengan kesehatan raja, terutama vitalitasnya di atas ranjang. Jika raja lemah bersyahwat, maka kemakmuran rakyat akan semakin merosot. Atas dasar itu, para pejabat istana mulai bingung mencari cara agar vitalitas rajanya kembali pulih. Nabi Daud menatap Yedidiah dengan mata yang semakin sayu. Apa yang kau sarankan? Yedidiah menundukkan kepalanya mencari kata-kata yang tepat. Mungkin kita perlu mencari seseorang yang bisa mengembalikan kehangatan tubuh Tuan. Seorang gadis muda cantik yang bisa mengembalikan kehangatan dan energi kembali pada Tuan. Daud tersenyum-senyum lemah. Apakah itu solusi terbaik yang bisa kau tawarkan? Bukankah kita seharusnya mencari jalan lain yang lebih mendalam dan spiritual? Namun sebelum Yedidiah bisa menjawab, seorang penasihat lain berkata, Tuan Raja, meskipun kedengarannya aneh, tapi mungkin cara ini bisa membantu. Kita harus mencoba semua jalan, apalagi rakyat sangat mencintai Tuan dan ingin melihat Tuan kembali bugar. Setelah beberapa saat berpikir, Nabi Daud menghela nafas panjang. Baiklah, lakukan apa yang menurut kalian terbaik. Namun jangan sampai rakyatku mengetahui tentang ini. Aku tak ingin mereka khawatir. Yedidiah mengangguk dan segera mencari seorang gadis. Para penasihat kerajaan mengirim pesan ke seluruh penjuru Israel, mencari gadis muda yang cantik dan berakhlak mulia untuk melayani raja. Kisah tentang pencarian gadis tersebut tersebar cepat di antara rakyat. Namun rincian tentang tujuan sebenarnya dari pencarian itu tetap dirahasiakan. Di sebuah desa bernama Sunem, berita tentang pencarian gadis muda itu mencapai telinga seorang wanita tua bernama Miriam. Ia memiliki cucu Abishag namanya, yang dikenal memiliki kecantikan yang mempesona dan memiliki kelembutan hati. Mendekati Abishag, mungkin ini saatnya engkau membantu kerajaan dan Raja Daud. Abishag yang sedang menenun menoleh ke neneknya. Apa yang nenek maksud? Miriam duduk di sebelah Abishag. Ada berita bahwa istana mencari seorang gadis muda untuk melayani Raja Daud, dan aku yakin engkau adalah pilihan yang tepat. Abishag tersenyum malu-malu. Tapi nenek, apakah aku layak melayani seorang raja sehebat Nabi Daud? Miriam mengusap pipi Abishag dengan lembut. Kecantikanmu bukanlah hanya pada wajahmu, tapi juga di hatimu. Aku yakin Raja Daud akan merasa diberkahi dengan kehadiranmu. Sebelum matahari terbenam, utusan kerajaan tiba di Sunem. Abishag dan beberapa gadis lainnya dipresentasikan di depan mereka. Saat mata utusan kerajaan jatuh pada Abishag, mereka merasa ada aura khusus yang menyelimuti gadis itu. Tanpa banyak pertimbangan mereka memilihnya. Ketika berangkat meninggalkan desa, Abishag menatap kembali rumahnya. Dengan mata berkaca-kaca, ia tidak tahu apa yang akan menantinya. Namun dengan doa dan keyakinan, ia siap menghadapi takdirnya. Sementara itu di istana Nabi Daud menunggu.
Dengan hati penuh harap, ia berdoa semoga gadis yang akan datang bukan hanya membawa kehangatan untuk tubuhnya, tapi juga cahaya untuk jiwanya. Pagi di istana Yerusalem menyambut kedatangan Abishag dengan cahaya emas yang memancar dari langit. Istana yang megah dan penuh kemewahan membuat Abishag terpesona, namun sekaligus membuatnya merasa kecil dan canggung. Saat ia diajak memasuki ruangan utama, Abishag bisa merasakan beratnya ekspektasi yang diletakkan padanya. Nabi Daud duduk di atas pembaringannya, menatap gadis muda yang berdiri di depannya. Dengan penuh perhatian, ia bisa melihat kecemasan di wajah Abishag. Namun ada sesuatu yang lebih mendalam, yakni sebuah sinar harapan. "Selamat datang Abishag," sapa Nabi Daud dengan suara yang lembut. "Aku harap perjalananmu lancar." Abishag menundukkan kepalanya. "Terima kasih tuanku, semoga kehadiranku bisa membawa keberkahan bagi istana." Nabi Daud tersenyum. "Aku yakin akan demikian. Namun sebelum kita melanjutkan, aku ingin tahu lebih dalam tentang dirimu. Apa yang membuatmu spesial di mata utusan kerajaanku?" Abishag menghela nafas, kemudian menceritakan tentang kehidupannya di Sunem. Bagaimana ia belajar agama dari orang tuanya, bagaimana ia memahami pentingnya kasih sayang dan empati dalam melayani, dan bagaimana ia selalu berusaha untuk menggabungkan pengetahuan dan keimanan dalam setiap tindakannya. Seiring habis bercerita, Nabi Daud merasa ada sesuatu yang hangat mulai memenuhi ruangan. Bukan hanya hangat tubuh, tapi juga hangat hati. Setelah Abishag selesai bercerita, Nabi Daud berkata, "Aku merasa beruntung memiliki seorang sepertimu di sini. Aku yakin Allah telah mengirimkanmu untuk alasan yang terbaik." Abishag menatap mata Nabi Daud. "Terima kasih atas kepercayaanmu tuanku. Aku berjanji akan melayani dengan segenap hatiku." Nabi Daud mengangguk. "Aku percaya, mulai besok kamu akan di sampingku dengan harapan baru di hati." Abishag memulai tugas barunya di istana. Tak hanya sebagai pemberi kehangatan, tapi juga sebagai sumber inspirasi bagi raja dan rakyat. Malam telah tiba, dan istana yang biasanya penuh dengan cahaya emas dan kehidupan, kini diliputi keheningan. Di salah satu kamar yang paling megah, Nabi Daud duduk di tepi ranjangnya. Pandangannya kosong, seolah tenggelam dalam kenangan masa lalu. Abishag memasuki kamar dengan langkah pelan, memakai gaun yang menampilkan kecantikannya. Dengan suara lembut, "Tuanku, biarlah aku melayani Anda malam ini." Nabi Daud menoleh memandangi wajah cantik Abishag. Dengan nafas yang berat, ia berkata, "Abishag, aku merasa beruntung memiliki seseorang sepertimu di sisiku. Tapi mungkin Allah memiliki rencana lain untukku." Abishag mendekat, tangannya meraih tangan Nabi Daud, merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuh raja itu. "Tuanku, biarkan aku mencoba memberikan kehangatan. Biarkan aku menjadi sumber kebahagiaan untuk Anda," bisikan dengan lembut. Malam itu dengan penuh kasih sayang, Abishag berusaha membangkitkan gairah Nabi Daud. Namun seolah ada tembok yang tak terhalang memisahkan mereka. Daud tak mampu menggaulinya. Abishag merasa sedih, bukan karena dirinya, namun karena ia tahu apa artinya ini bagi kerajaan. Ketika fajar menyingsing, Nabi Daud berbaring dekat jendela menatap matahari terbit. Dengan mata berkaca-kaca, Abishag mendekatinya, memeluknya dari belakang. "Apa yang akan Anda lakukan, tuanku?" tanyanya dengan suara bergetar. Nabi Daud menghela nafas. "Aku tahu apa ini artinya. Tradisi mengatakan bahwa seorang raja tak mampu lagi melakukan hal itu, maka tak bisa lagi memimpin kerajaan. Tapi aku berharap dengan bantuanmu, aku bisa menemukan jalan lain." Abishag mempererat pelukannya. "Kita akan menemukannya bersama tuanku. Allah selalu memiliki rencana." Kabar tentang ketidakmampuan syahwat Nabi Daud mulai tersebar di istana. Desas-desus merebus ke seluruh kerajaan dan ketidakpastian merasuki hati rakyat. Di antara bangsawan, diskusi tentang sukesi kerajaan menjadi topik hangat.
Sebagian dari mereka sudah mulai mencari aliansi dan dukungan. Adonia, putra Nabi Daud yang ambisius, melihat ini sebagai peluang. Ia mengumpulkan sejumlah teman dan pendukungnya untuk merencanakan kudeta terhadap ayahnya. Dalam salah satu pertemuan, rahasia ini berbicara dengan semangat. Kita memerlukan seorang pemimpin yang kuat, yang bisa memimpin kita menuju masa depan yang cerah. Sayangnya ayahku sudah tak mampu lagi, dan tugas kita untuk memastikan kerajaan ini tetap tak berdiri. Salah satu penasihat kerajaan Yedidiyah yang dikenal bijaksana dan loyal terhadap Nabi Daud mendengar tentang rencana Adonia. Ia segera menginformasikannya kepada Nabi Daud. Dengan hati berdebar ia berkata, "Tuanku, Anda harus berhati-hati. Adonia merencanakan sesuatu yang bisa mengguncang kerajaan." Nabi Daud dengan mata yang tajam menjawab, "Aku tahu tentang ambisi Adonia, namun aku belum memutuskan siapa yang akan meneruskan tahtaku." Abisak yang selalu merasa di samping Nabi Daud mencoba memberi semangat. "Tuanku, Anda masih raja kita. Jangan membiarkan desas-desus dan ketakutan mengambil alih pikiran Anda. Anda harus memutuskan apa yang terbaik bagi kerajaan." Nabi Daud mengangguk. "Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku akan mengadakan pertemuan dengan semua anakku untuk melihat siapa yang layak memimpin setelahku." Abisak memegang tangan Daud. "Saya akan selalu mendukung keputusan Anda." Ruangan Nabi Daud dipenuhi dengan ketegangan. Semua anak Nabi Daud hadir duduk berderet di sekeliling ruangan. Cahaya lilin yang redup menambah suasana serius. "Kalian semua tahu mengapa kita berkumpul malam ini," ujar Nabi Daud dengan suara yang tegas. "Tiba saatnya bagiku untuk memutuskan siapa yang akan melanjutkan tahta kerajaan." Adonia duduk dengan percaya diri, seakan sudah yakin akan keputusan tersebut. Namun Nabi Daud menatap setiap anaknya satu persatu, berusaha membaca hati mereka. Sebelum Daud berbicara lebih lanjut, pintu ruangan terbuka dan masuklah Nabi Nathan bersama Batseba, istri Nabi Daud sekaligus ibu dari Nabi Sulaiman. Kehadiran mereka menambah kejutan di ruangan. "Maaf mengganggu," kata Nabi Nathan. "Namun saya rasa ada hal penting yang perlu tuanku ketahui sebelum membuat keputusan." Nabi Daud mengangguk mempersilahkan Nabi Nathan berbicara. Dengan nada serius, Nabi Nathan mengungkapkan rencana Adonia dan bagaimana ia telah berusaha mengumpulkan dokumen untuk mengambil alih tahta. Semua mata tertuju pada Adonia yang tampak terkejut, namun berusaha tetap tenang. Ia bangkit berdiri. "Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik untuk kerajaan ini. Ayah tahu sendiri kondisi ayah saat ini dan kerajaan memerlukan pemimpin yang kuat." Nabi Daud menatap Adonia. "Kekuatan bukan hanya fisik Adonia. Seorang pemimpin harus memiliki kebijaksanaan, empati, dan ketakwaan." Nabi Nathan memberi kode kepada Nabi Daud ke arah Sulaiman. Nabi Daud kembali berbicara. "Saya telah memutuskan, Sulaiman anakku yang bijaksana, kau akan menjadi raja setelahku. Kau memiliki visi dan hati yang tulus untuk rakyat." Adonia tampak marah, namun ia tahu ia tak memiliki pilihan lain selain menerima keputusan ayahnya. Ruangan kembali hening. Semua menyerap beratnya momen tersebut. Tak lama setelah itu, Sulaiman yang saat itu masih berusia 20 tahun diberkati oleh para imam dan siap untuk diantar duduk di singgasana raja. Dalam beberapa hari berikutnya, kerajaan bersiap untuk menobatkan Raja Sulaiman. Kota Yerusalem dihiasi dengan warna-warna cerah dan bendera yang berkibar, musik dan nyanyian bergema di seluruh kota. Namun di balik kegembiraan tersebut, ada perasaan melankolis yang menyelimuti istana. Nabi Daud kini semakin lemah, menghabiskan waktunya di kamar istirahat. Abisak tetap setia berada di sisinya, merawat dengan penuh kasih sayang. Nabi Daud seringkali terdiam, tenggelam dalam kenangan masa lalunya, merenungkan semua keputusan dan tindakan yang telah ia ambil. Pada malam sebelum penobatan,
Nabi Daud memanggil Sulaiman ke kamarnya. Dengan mata yang berkaca-kaca, Nabi Daud berkata, "Sulaiman, engkau adalah harapan terakhirku untuk kerajaan ini. Jadilah pemimpin yang adil, yang memimpin dengan kasih sayang dan ketakwaan kepada Allah." Sulaiman dengan mata yang juga berkaca-kaca menjawab, "Ayah, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menjalankan amanah ini. Semoga aku bisa, walaupun menjadi setengahnya saja seperti dirimu." Insya Allah, Nabi Daud tersenyum lemah. Percayalah pada dirimu sendiri dan Allah, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kerukunan di atas saudara-saudaramu. Hari penobatan pun tiba. Yerusalem dipenuhi dengan ribuan rakyat yang ingin menyaksikan momen bersejarah tersebut. Sulaiman dinobatkan sebagai raja dengan segala upacara yang megah. Namun di tengah kegembiraan tersebut, berita duka datang. Nabi Daud telah meninggal. Kerajaan pun berduka. Meskipun telah mengetahui kondisi Nabi Daud yang memburuk, kematian sang raja tetap meninggalkan luka dalam hati rakyat. Abisak sangat terpukul, memutuskan untuk mengasingkan diri, menghabiskan waktunya dengan berdoa dan merenung. Sulaiman dengan beban berat di pundaknya memulai pemerintahannya dengan mengadakan doa bersama untuk ayahnya. Ia berjanji untuk melanjutkan warisan Nabi Daud dan memastikan kerajaan tetap damai dan makmur. Dalam masa duka yang menyelimuti kerajaan, Adonia mencari kesempatan untuk mendekati Abisak dengan tujuan bisa merebut tahta. Meski awalnya ragu, Abisak menemukan kenyamanan dalam pelukan Adonia, dan kedua hati yang terluka itu bersatu. Mereka memutuskan untuk menikah mencari kebahagiaan dalam kesedihan yang mendalam. Namun pernikahan mereka tak berselang lama, karena ambisi Adonia untuk merebut tahta kembali menyebabkan kejatuhannya. Dari kisah ini mengajarkan bahwa kekuasaan, jika dikejar dengan cara yang salah, dapat menghancurkan segalanya, termasuk cinta dan keluarga. Namun setiap kisah selalu ada hikmah yang dapat diambil, bahwa kebenaran, kesetiaan, dan ketulusan hatilah kunci sejati kebahagiaan dan kedamaian. Sekian kisah yang dapat kami sampaikan, semoga dapat memberi manfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.